Pak ini. Orang ngomong seperti ini. Pak, tolong ini diamankan ini, Pak. Pak, saya nggak ada hak di sini, Pak. Kepentingan di sini orang ini. Pak, saya nggak ada berkepentingan, Pak. Saya kena tipu di sini. Kalau Anda tidak tipu, nggak mungkin Anda ditahan. Berani ada buat perjanjian dengan dia. Mudah apa lagi sudah selesai. Iya, ada buat perjanjian. Dulu Anda jual rumah ini tidak bermasalah. Memang tidak bermasalah. Enggak, ini manusia ini saya korban sudah. Manusia ini sudah saya ada korban ini. Anda kan sudah penipu. Ditetapkan Anda sebagai pencuri dan perusak rumah ini. Anda ditahan 10 bulan. Mana pengusaha? Pencurian 5 lembar seng bekas Anda jadi pengacara jangan bodoh. Baca putusan. Siapa? Baca putusan. Betul. Apa putusannya? Apa akibatnya? Apa putusannya? Apa akibatnya? Saya ini saksi. Sudah saya laporkan di Polda penipuan. Pak, saya nggak ada hak di rumah ini, Pak. Kau enggak ada hak. Ini, Pak, Cek. Kasih notaris. Berani enggak? Berani, udah Ayo, saya berani. ayo. Pak, Kapan saya notaris? Kapan? Ya, sekarang. Buat perjanjian. Jadi ada kepentingan dengan dia, Pak. Enggak ada. Saya kepentingan Tidak saya ada di sini. kepentingan dengan ini, Pak. Pak, Amankan. Siapa boleh amankan saya? Berani. Awas, saya ngaku-ngakuin rumah Anda sudah saya laporkan penipuan. Orang apa? Pak polisi, dia pengacara. Pakai jalur hukum gugat ini. Pasang. Gugat. Pak, nggak ada perjanjian kan dengan saya? Siapa? Gugat dia. Gugat supaya saya kena tipu di sini. Bapak sebagai apa? Begini Pak, saya jelaskan. Saya korban atas rumah ini. Dan sudah saya laporkan orang ini di Polda Bali dugaan penipuan. SP2P sudah dia sekarang mengirim saksi-saksi. Karena apa? Kasihan orang ini Pak. Saya bilang waktu ini dia disuruh berbohong oleh Budi Hartawan menurut Komang Putri. Ada pengadilan datang, jangan bilang saya beli. Jangan bersih-bersih aja. Karena dia orang dewasa, dia ngomong Pak, kok bisa saya disuruh berbohong Pak Jero? Pak Komang, kalau dia mau membuat perjanjian di notaris, sama seperti saya Pak, nggak pernah dia ke notaris, kerugian saya 250 ya, saya rehab rumah ini Pak. Dia sendiri melihat rumah ini dibongkar oleh orang ini. Puingnya ada di mana puingnya? Di sebelah sana. Ada saya jelaskan dulu. Kalau dia memang orang ini beretikat baik, kalau orang ini beretikat baik, ke notaris kalau tanah ini tidak sengketa dibayar. Tapi buat perjanjian orang ini di notaris, tanah ini tidak dalam sengketa. Ayo ke notaris buat perjanjian. Sekarang ke notaris apa? Ayo, betul. Waktu ini Senin katanya nggak datang. Sekarang kan proses hukum sudah berjalan. Betul. Ayo kita hormati proses hukum bareng-bareng. Ayo ya. Oke, kita siap. hormati proses hukum bareng-bareng. Kita tunggu hasilnya. Siap. Itu proses hukum enak. Kalau kita debat kusir, Iya, betul. kalau kita debat kusir, Saya nggak mau ada korban lagi. Saya tidak mau ada korban lagi. Karena saya merasa jadi korban orang ini. Jadi saya di penjara gara-gara 5 lembar seng bekas Pak. Saya memperbaiki. Malah dia bongkar dengan anak buahnya. Ada fotonya, ada videonya. Dia bongkar, puingnya di mana ditaruh? Di sana dibongkar. Dilaporkan saya katanya pengerusakan dan pencurian. Pengerusakan tidak terbukti bos. 5 lembar seng. Dan orang ini juga saya laporkan penipuan. Ya, sekarang kan proses, tunggu aja. Nah, sekarang proses hukum sudah berjalan. Kita hormati. Jangan main menggosip pakai preman-preman. Nggak bener. Kita hormati itu. Apapun nanti hasilnya kita Pak hormati. Sudiarto saya karena saya begini Pak, saya nggak mau ada korban lain dari rumah ini lagi. Kalau sudah dilaporkan, itu akan sudah berjalan Langsung debat kusirnya. Tidak ada gunanya Karena selama ini Pak, begini, kalau orang ini pengacara, dia pakai dong gugat dong. Karena saya juga punya kewenangan untuk menggugat, tapi saya nggak gugat dulu Pak, karena sudah pidananya jalan. Oke. Ya. Paham kan? Udah selesai, udah Kan? selesai. Ayo Kalau kita orang hukum pasti ngerti hukum. Ya, ayo kita Bukan nanti dengan preman. hormati proses hukum semua. Ya, ayo kita bubar aja. Siap. Bapak Komang, pokoknya diam dulu di sini. Kalau ada misalkan lagi orang kita laporkan buat tidak nyaman. Kok orang hukum main preman-preman? Pak Nyoman, waktu ini lagi didatangi oleh salah satu ya pengacara dan juga katanya yang sebenarnya preman yang pernah Pak laporkan ke Polres. Benar gitu Pak kejadiannya Pak? Dan kapan tuh kejadiannya? Benar Pak, itu tanggal 3 Februari 2023. Saya didatangi Budi Hartawan dan membawa preman Pak. Preman 3 orang yang sudah saya laporkan pada tanggal 17 kemarin Pak.
Itu preman yang sudah saya laporkan pada datang waktu tanggal 17 mengancam saya untuk menghabisi saya. Nah, ini datang lagi preman ini diajak oleh Budi Artawan. Budi Artawan mengajak preman itu lagi bersama dengan oknum negara. Satu tentara, yang satunya kepolisian, Pak. Jadi saya bingung dengan pihak kepolisian. Padahal preman itu sudah saya laporkan dan barang bukti sudah diambil. Kenapa preman itu masih berkeliaran? Bahkan masih diajak oleh Budi Artawan. Berarti itu sangat jelas preman yang saya laporkan itu adalah suruhannya Budi Artawan. Kedatangannya dia ngapain, Pak? Untuk mengosongkan rumah, Pak. Mengusir saya. Bahkan pintu digedor-gedor dan saya saat itu masih kerja, Pak. Jadi istri saya menelpon Jero Arke. Untung Jero Arke langsung datang ke sana. Apa katanya dia ketika dia datang bersama preman dan aparat desa maupun ada Babin yang saya lihat di medsos itu udah keluar di sana segala sesuatunya, Pak. Memang benar ya itu adanya? Itu memang benar. Dia katanya dia untuk mengosongkan rumah itu mengusir saya, Pak. Padahal saya ini korban penipuan. Ditipu oleh Budi Artawan yang menjual rumah masih dalam sengketa. Sedangkan rumah itu sudah pernah dijual sama Jero Arke dan Jero Arke sudah membayar ke dia 250 juta kembali dijual ke saya. Nah, Jero Arke datang ke sana. Pihak Jero Arke ini tidak mau ada korban lagi. Jadi biar tidak ada lagi korban seperti saya. Nah, sekarang rumah itu akan saya lunasi ketika Budi Artawan mau ke notaris dan membuat kesepakatan bahwa rumah itu tidak dalam sengketa, ada perjanjian. Tapi Budi Artawan meminta uang saya selalu melalui WhatsApp, tidak pernah mau mengajak ke notaris. Sedangkan saya ajak ke notaris pada hari Senin, dia tidak datang. Ya, dengan kedatangan Pak Budi Artawan dengan teman-temannya, kalau notabene preman yang diajar, siapa yang terima, Pak? Di awal? Itu istri saya, Pak. Istri saya pertama menerima sampai istri saya sakit, Pak. Dan baru tadi saya pulang dari dokter Fajar, Pak. Mereksain istri saya, Pak. Akibat adanya tekanan-tekanan dari itu, Pak? Akibat adanya tekanan ini. Padahal Pak sudah melaporkan kejadian ini kepada Buleleng, kan? Sudah melaporkan, bahkan 1 bulan lebih saya melaporkan, Pak. Ya. Cuman entah sampai mana prosesnya. Kapan penyidik itu saya tanya, masih proses itu aja, Pak. Artinya kepolisian ini kurang tegas ya dalam permasalahan yang dilaporkan lebih dahulu. Ya, satu kurang tegas, Pak. Ini kan preman, Pak. Jangan sampai ada korban lagi, Pak. Jadi saya mau kemana-mana kerja pun saya merasa was-was, Pak, karena ini preman dan jelas ke sana membawa senjata tajam, Pak. Bagaimana kalau saya terjadi apa-apa di jalan? Ketemu preman itu, bahkan saya ketemu lagi, Pak. Pada tanggal 3 itu, saya sedang di warung beli rokok. Preman itu dibonceng oleh Budi Artawan menggunakan motor PCX. Itu yang dibonceng itu si Teken. Di belakangnya itulah si Singo mengikuti. Dia melihat saya, Pak. Nah, terkait laporan Pak sendiri, Pak, yang di Polres Buleleng, Pak, barang bukti sudah diambil oleh penyidik, sudah Pak? Lengkap, barang bukti itu sudah lengkap semua, Pak. Kemarin itu yang diambil oleh penyidik Pak Amin itu terakhir pentungannya, Pak. Pentungannya itu sudah diambil. Itu pun diambil itu saya yang WhatsApp duluan, Pak, meminta itu diambil agar barang bukti itu tidak hilang, Pak. Masa saya sehari-hari harus jaga barang bukti itu, Pak? Nah, dengan adanya ini apa harapan-harapan Pak ke depan, Pak? Biar dalam artian Pak menempati di sana biar kondusif. Apa harapan dengan saat Jadi kan ini, begini, Pak. Buleleng, Pak? Harapan saya kepada pihak kepolisian, tolonglah laporan ini segera ditindaklanjuti, Pak. Dan otak pelakunya itu tidak usah dicari lagi. Sudah jelas Budi Artawan, Pak. Satu, dengan bukti surat yang dibawa dia itu menunjukkan anaknya Budi Artawan yang di sana tanda tangan, Denny Ari Suryadi. Bahkan preman ini tanggal 3 Februari 2023 diajak oleh Budi Artawan. Itu otaknya itu ya Budi Artawan berarti. Aduh, itu harapan saya, Pak. Dan Budi Artawan itu kan katanya pengacara, Pak. Ini terhadap Polres Buleleng, Pak, yang menyidikinya bagaimana, Pak, harapan Pak sendiri, Pak? Karena ini kasus sudah jalan ya, Pak. Ya, harapan saya harus segera ditindaklanjuti, Pak, ditangkap.
preman beserta otak-otaknya, Pak. Kalau premannya aja ditangkap, otaknya tidak, nanti nyuruh orang lain lagi bagaimana, Pak? Oke, itu saja Pak Man, terima kasih. Ya, jadi saya sampaikan kepada Budi Artawan, katanya Budi Artawan itu kan pengacara. Seharusnya dia jangan ngajak preman dong, pengacara. Ya, pengacara itu harus menghormati proses hukum. Gugat saya. Mediasi itu di pengadilan tempatnya, bukan ngajak preman. Itu kalau kemarin itu bukan mengajak mediasi, Pak, dia ngajak preman, Pak. Begitu, Pak. Aduh, wih. Nggih, selamat siang Pak, selamat siang niki Kang Yang niki nggih. Kang Yang nuwun aduh. Nggih. Nabi Pak. Pak Jero ini waktu ini ada di viral bahwa ada lagi istilahnya pengancaman di daerah di Pulau Komodo Gang Aditya. Oh, lagi itu ada viral di video itu disebut kelihatan Pak Jero tuh. Gimana sih kronologisnya Pak? Kok ada di sana Pak? Oh, yang waktu ribut-ribut itu Pak nggih. Begini Pak, ampunin niki, maaf niki Pak, yang kari bersih-bersih. Begini Pak, waktu itu kalau nggak salah 2 hari yang lalu Pak, nah, yang ditelepon oleh istrinya Pak Komang Putrayase via telepon, katanya ada rame-rame preman-preman yang datang, terus ada tentara dulu Pak, oknum tentara, dan membawa oknum kepolisian, terus ada oknum perangkat desa juga datang. Nah saya karena merasa saya tahu Pak proses itu, ya saya datang Pak. Saya datang, saya lihat ternyata memang benar Pak. Ada sekitar 10-15 orang itu. Nah saya datang ke sana, saya lihat preman yang sudah dilaporkan Pak Komang ini ada di sana lagi. Dan yang mengajak itu Budi Hartawan kan Pak. Jadi saya kan di sana sudah jelas. Tujuan dari mereka ini apa ya? Saya sempat, kan ada di videonya itu Pak. Saya sempat debat itu. Karena kasihan juga si Pak Komang Putrayase ini, saya sempat debat, ya ada komunikasi bahwa Budi Hartawan ini datang ke rumah kos ini ya mau mengosongkan rumah Pak. Nah saya di sana bilang bahwa bagaimana Pak Komang Putrayase melunasi, karena tanah rumah kos itu yang milik Denny Ari Suryadi, yaitu anak dari Budi Hartawan ini, kan masih sengketa dengan saya Pak. Saya 250 juta kerugian saya, akibat kos-kosan itu yang sertifikatnya tidak pernah saya lihat. Nah ketika saya datang ke sana, oknum tentara, oknum polisi dan perangkat desa, ya saya jelaskan Pak, jangan sampai menggunakan pengacara, di mana seorang pengacara menghargai proses hukum dan seorang pengacara tahu tatanan hukum, ya jangan pakai sistem itu. Dan saya menjadi saksi di perkara pengancaman yang dilakukan oleh preman-preman ini. Nah sampai sekarang pun kami juga belum tahu sampai di mana prosesnya, sampai kembali lagi Budi Hartawan berani sekali lagi membawa preman itu ke sana. Berarti kan seolah-olah penegakan hukum yang harusnya menjadi Panglima Polda Bali Polres Buleleng harus dihormati dulu. Atau Budi Hartawan, bukan saya mengajari Budi Hartawan sih Pak, cuma kan harus melalui mekanisme hukum. Terus kalau sekarang istrinya waktu itu Pak, malam saya nganter istrinya sakit Pak, karena istrinya kan sakit jantung. Saya kembali datang, saya ngantar istrinya sakit. Nah, kalau nanti mohon maaf saja Pak, ini pesan juga buat Pak Kapolres. Saya sangat mengapresiasi beliau, saya sangat menghormati beliau. Ketika nanti gara-gara penekanan yang dilakukan secara intens seperti ini, siapa yang tanggung jawab nanti? Ketika terjadi sesuatu, mohon maaf Pak, ketika beliau shock, ada kejadian tidak diinginkan oleh kita semua, siapa yang bertanggung jawab? Apakah Polres Buleleng mau bertanggung jawab akan hal itu? Nah, kami memohon kepada Bapak Kapolres, tim penyidik unit 1, cepat Pak, ambil tindakan hukum, amankan orang ini, kan sudah melecehkan proses hukum, di mana sudah dilaporkan, dia harus menghargai itu, bukan malah kembali mendatangi dengan gagah-gagahnya Budi Hartawan mengajak kembali, seolah-olah Polres Buleleng tidak ditakuti oleh preman-preman ini. Ini tidak saya inginkan Pak. Kalau preman ini, saya paling anti dengan preman. Saya akan lindungi Komang Putrayase secara pribadi saya dan istrinya. Karena saya menginginkan, Pak Komang Putrayase menginginkan, Polres Buleleng inilah yang harusnya melindungi masyarakat lemah. Bukan saya secara pribadi Pak. Mohon maaf saja kalau waktu itu saya kena kandek, kena parang, yang matikan saya. Tapi kembali lagi, naluri saya sebagai masyarakat
saya akan lindungi dia. Dan saya mohon kepada Bapak Kapolres, Bapak AKBP Danwardana, cepat ambil tindakan. Tangkap orang ini, otak pelakunya tangkap. Jangan sampai ini berkeliaran. Ini oknum ini, Budi Hartawan pengacara ini tidak seenak, searogan seperti ini mendatangi. Saya korbannya sampai di penjara akibat dari rumah kos ini, Pak. 5 lembar seng bekas loh. Dan uang saya 250 juta kerugian saya di sana. Jadi ini harus disikapi. Kami mohon kepada tim media untuk ayo bersama-sama viralkan ini, Pak. Supaya di Buleleng, tanah yang saya cintai ini, saya berhenti jadi PNS karena saya cinta dengan Buleleng. Saya tidak mau ada tindakan-tindakan premanisme seperti ini. Viralkan ini, Pak, supaya semua preman itu ditangkap dan otaknya ditangkap. Ini udah keterlaluan. Saya sebagai masyarakat kecewa, Pak, sedih, Pak. Mudah-mudahanlah proses ini cepat, Pak. Karena barang bukti katanya saya ditelepon oleh Komang Putrase, barang buktinya sudah diambil oleh penyidik. Berarti apa? Tinggal gelarkan aja, tangkap aja dulu, amankan. Karena 2 alat bukti permulaan saksi sudah diperiksa, alat bukti video ada, alat bukti tongkat yang dimodifikasi untuk menghabisi dari Komang Putra sudah apalagi yang dipertimbangkan. Kalau sampai Polres Buleleng takut menyikapi ini, berarti Polres Buleleng takut dengan oknum pengacara ini. Berarti negara takut dengan oknum-oknum pengacara. Kami tidak mau itu. Maka ketika Polres Buleleng takut, kami dengan masyarakat akan mengawali dan kami yang akan membuat suatu audiensi besar ke Polres Buleleng. Kami tidak mau itu. Kami mohonlah. Itu aja, Pak. Mohon maaf, Pak, saya agak emosi. Karena apa? Saya nggak mau, Pak, ada korban lagi dari rumah ini. Saya nggak mau. Karena rasa kasihan saya nggak mau. Pokoknya saya menghormati proses hukum. Tindak dengan cepat, jangan seperti jalan keong, Bos. Ya, Pak, ya. Terima kasih, Pak Jero. Ya, Oke. atas waktunya. Ya.